Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Anto Channel. Channelnya para petani organik seluruh Indonesia, khususnya para petani vanili organik Indonesia dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai detik ini kita semua masih tetap diberikan kesehatan, ya, sehat jasmani dan sehat rohani. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, ya, sehingga kita masih bisa menikmati kehidupan yang fana ini, ya. Kita tetap semangat untuk bertani, khususnya bertani organik, ya. Insya Allah jika pertanian organik sudah membudaya di Indonesia, maka Indonesia insya Allah akan sehat dan bangkit. Oke teman-teman sekalian, kita masuk ke dalam pembahasan yang kita tunggu-tunggu, ya, yaitu bagaimana cara memilih sulur untuk bibit vanili yang unggul dan sehat. Nanti kita perhatikan videonya, ya. Lalu akan dibahas juga bagaimana mentreatment calon benih vanili, ya, agar toleran terhadap penyakit, khususnya penyakit jamur fusarium. Nah, nanti kita simak dalam videonya, ya. Begitu juga nanti akan dibahas bagaimana cara memotong atau mensetek benih vanili, ya, dengan teknik satu buku atau satu daun. Satu buku satu daun ini beda dengan satu ruas, ya. Kalau satu ruas itu dua buku sebenarnya. Selama ini kita salah pengertian. Satu ruas itu dikiranya satu buku. Jadi beda, ya, antara satu ruas dan satu buku. Satu ruas itu dua buku. Kalau satu buku ya memang satu bukunya, ya. Cuma satu dan daunnya cuma satu. Nanti tempatnya akar keluar di buku yang itu dan tunas pun di buku yang itu, ya. Jadi nanti bukunya itu sulurnya nanti dipotong, ada aturannya, ya, berapa senti untuk ditancapkan dan berapa senti yang disisakan di atas. Ya, nanti kita simak videonya, ya. Oke. Agar lebih detail lagi, lebih jelas lagi, kita tonton videonya bersama-sama, ya. Simak sampai habis, jangan di skip, ya, agar kita mendapatkan pengetahuan secara komprehensif atau menyeluruh, ya. Dan jangan lupa nih, ya, sodako jarinya untuk memencet tombol subscribe, like, lonceng, lalu di-share ke teman-teman yang lainnya. Oke, selamat menonton video berikut ini, ya, sampai habis. Nah, ini penampakan sulur atau setek satu buku, ya, satu daun. Nah, nanti yang akan kita bahas seteknya seperti ini nih, satu buku satu daun, ya. Perhatikan, itu satu daun, ya. Nah, nanti dalam membuat benih tergantung kita, ya, tergantung tujuan membuat benih dan keadaan situasi kondisi atau permodalan, ya. Benih pada dasarnya bisa dikelompokkan yaitu pembuatan benih sistem polybag dan benih sulur panjang. Nah, kalau benih sistem polybag itu biasanya disetek satu ruas, dua ruas, tiga ruas, ya, atau satu buku, dua buku, tiga buku, empat buku. Nah, ini yang
Satu ya, ini yang 4 ruas tuh. Nah, sedangkan sulur panjang biasanya dimulai dari setengah meter, 1 meter, 2 meter. Ada juga yang 3 meter, tapi jarang ya. Biasanya yang sering orang gunakan setengah meter dan 1 meter. Yang 2 meter pun jarang. Nah, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis benih, sistem polybag dan sulur panjang sebagai berikut. Kalau polybag, kelebihannya dia ngirit ya, ngirit bibit atau ngirit sulur ya. 1 meter ada, 1 meter itu bisa jadi 10 benih ya, atau bibit. Nah, kalau sulur panjang biasanya 1 meter langsung ditancapkan ke lahan ya. Nah, kelemahannya kalau jenis bibit polybag biasanya tunasnya itu agak kecil ya. Tapi kalau bisa peliharanya, mupuknya, insya Allah tunasnya besar. Seperti punya saya itu tunasnya besar-besar seperti bibit sulur panjang ya. Nah, sedangkan sulur panjang kelemahannya boros di bibit ya, boros di sulur ya, minimal kan biasanya setengah meter. Tapi yang umum 1 meter, ada juga yang 2 meter. Nah, bagi yang sulurnya melimpah, punya kebun sendiri ya, yang sudah rimbun, nah itu cocok ya menggunakan bibit sulur panjang. Tapi kalau yang modalnya pas-pasan ya, sebaiknya bikin benih polybag saja. Nah, ini penampakan bibit yang sehat seperti ini nih. Seger, hijau tua ya, batangnya juga sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya, yang seperti ini nih, daunnya segini cukup. Nah, ya, hijau, ini ciri-ciri sulur calon benih yang sehat, tidak ada yang kena penyakit atau hama ya. Jadi insya Allah benih saya terbebas dari penyakit jamur fusarium. Nah, karena saya pilih dari sumber benih kebun sendiri ya, hijau. Kemarin beli sama teman, aduh mengecewakan, 50% juga belum tentu jadi itu ya. Datang sampai sini sudah busuk, banyak yang kena jamur, kayaknya diambil dari sulur yang memang sudah terkena penyakit fusarium ya, sehingga disimpan 3 hari aja jadi busuk semuanya, tertular oleh jamur yang sulur yang terkena jamur. Nah, kalau ini dengan pengalaman begitu, maka saya mengambil benih atau sumber benih dari kebun sendiri. Nah, ini lagi proses pemotongan ya, nanti pemotongan, pencucian, lalu perendaman dengan menggunakan biovaksin. Mari kita mulai. Saya akan memotong-motong sulur untuk dijadikan benih semai ya, dengan teknik stek 1 ruas. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sulurnya, sulur yang sudah saya siapkan dari sumber benih kebun sendiri ya. Sulurnya sehat, batangnya cukup besar, daunnya warnanya hijau tua ya. Nah, ini ciri-ciri sulur yang akan dijadikan benih yang sehat ya. Nah, jadi tidak ada yang terkena hama dan tidak ada yang terkena penyakit jamur fusarium. Nah, ini ya. Nah, tuh. Mari kita mulai proses pemotongan ya, stek 1 ruas untuk semai benih vanili. Nah, itu sudah diambil sulurnya ya. Itu panjangnya kurang lebih 4 meter. Mulai akan dipotong. Tapi sebelumnya, nah, ini senjatanya, alatnya, pisaunya yang untuk memotong-motong sulur ya. Kita sterilisasi dulu menggunakan fungisida ya, supaya tidak
terdapat bakteri atau jamur ya, kita bersihkan. Nah, itu langsung bersih. Sebenarnya sudah bersih, tapi kita ingin yakin bahwa ini tidak ada, supaya tidak terdapat bakteri atau jamur. Ya, mulai pemotongan. Siap-siap. Kita perhatikan. Itu mulai dari bongkot dulu ya, dari ujung bawah bongkot ya. Cara motongnya seperti ini. Nah, ya, mau di close up. Saya close up, cara motongnya seperti ini nih. Nah, ya, set, nah, hingga ke sini kira-kira 2 cm ya. Untuk tancapnya kira-kira 8 cm. Untuk bagian atas 2 cm. Nah. Hasilnya seperti ini. Ya. Seperti ini. Seperti ini, ya. Yang ini kira-kira 2 cm, bagian yang untuk ditancapkan 8 cm. Mari kita lanjutkan. Ya, lanjut dipotong ya. Nah, nanti kita motong selesai satu seluruh ini yang yang 4 meter ya. Dipotong, sekali potong pisaunya harus yang sangat tajam, supaya sekali tarik langsung putus, nggak boleh berulang. Nah, tujuannya supaya rapi ya. Kalau dipotong nggak putus kemudian diulang sampai 2 kali, biasanya nanti ada yang robek ya, tidak rapi. Nah, ini pekerjaan harus sabar, harus telaten, harus ulet ya. Kali ini atau hari itu ya, memotong kurang lebih 1000 ya, 1000 stek. 1000 stek dengan potong ya, kecepatannya seperti itu ya. Bisa kemungkinan kalau 1 kali potong 2 detik berarti 2000 detik. 2000 detik dibagi 60 jatuhnya berapa menit gitu ya. Nanti dibagi 60 lagi jatuhnya berapa jam bekerja. Nah, tinggal hitung aja. Sedangkan benih yang dibutuhkan minimal 20.000. 20.000 kali 2 detik udah berapa? 40.000 detik. Ya, itu tinggal dikit lagi ya. Cepet sih ternyata. Motong 4 meter ya, kurang lebih 1 menitan lebih sedikit aja lah kira-kira. Kalau nggak sambil komentar ya cepet kalau khusus motong. Nah, selesai kan? Alhamdulillah sudah terpotong 1 sulur calon benih ya, yang panjangnya tadi kurang lebih 4 meter ya. Nah, saya cut dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bisa menjadikan bahan inspirasi bagi teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Saya sedang memproses atau proses pemotongan calon benih ya. Nah, ini calon benihnya. Nah, ini calon benih ini saya ambil dari sumber benih kebun sendiri yang sebelah ya, dekat rumah. Nah, lokasinya ada di Pasir Putih, Sawangan, Depok. Nah, ini penampakan atau ciri-ciri benih yang sehat ya.
batangnya cukup besar, daunnya warnanya hijau tua, ya, seger, tidak ada yang kuning, ya, tidak ada yang terkena hama, tidak terkena jamur fusarium. Ya. Ini sulur ini panjangnya kurang lebih 4 meter ya. Itu kurang lebih ini 4 meter ini, panjang sekali itu. Ya, panjang sekali. Ya, tuh panjang kan? Panjang. Ini posisi sebelah sini. Ingat ya, waktu kita memotong mulainya dari bongkot ya atau pangkal. Nah, rata-rata panjang ruas sulur vanili itu kurang lebih 10 cm ya. Jadi karena saya mau bikin semai dengan stek satu ruas, ini 10 cm nanti akan kita bagi menjadi 2 bagian. Yang 8 cm untuk ditancapkan ke dalam media tanam, yang 2 cm ya bagian atas, ya bagian atas mata ruas. Ya, jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti bagian yang ditancapkan kurang panjang. Ya, oleh karena itu pembagiannya 2 cm bagian atas mata ruas dan 8 cm bagian bawah untuk ditancapkan ke dalam media tanam. Ya, alat-alatnya, nah ini senjatanya. Pisau harus yang tajam sekali, harus diasah sebelumnya supaya tajam, dan bahannya harus stainless ya, supaya bebas dari karat. Nah, ini pun nanti saya harus sterilisasi juga menggunakan hidrogen peroksida ya, supaya tidak terdapat bakteri atau jamur ya, karena ini sering untuk memotong sulur-sulur yang sakit di kebun ya. Ya, walaupun sebelumnya saya semprot pakai hidrogen peroksida dan selesai pemotongan sulur yang sakit, saya bersihkan juga dengan hidrogen peroksida. Nah, ini alat yang keduanya, semprotan yang berisi cairan hidrogen peroksida ya, yang 50% diambil 1 mili dicampur dengan air 1 liter. Jadi 1 mili hidrogen peroksida, air 1 liter. Nah, ini pisau sebelum kita pakai harus disterilisasi menggunakan ini ya. Kita semprot, serot, 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 serot secukupnya. Udah semprot, kita bersihkan aja pakai tangan kita yang sudah steril ya, yang sudah steril. Nah, ini sudah bersih, baru kita mulai untuk memotong. Mari kita mulai. Nah, saya tunjukkan juga cara memotong ya. Bagian bawah mata ruas yang ini 8 cm untuk ditancapkan. Nanti kita potong lagi di sebelah sini 2 cm ya. Bagian atas mata ruas itu 2 cm. Nah, cara motongnya harus sekaligus putus ya, nggak boleh 2 kali. Nah, tuh. Pisau harus benar-benar tajam. Nah, kira-kira 8 cm, yang sini 2 cm ya, kurang lebih ya, nggak harus diukur pasti. Kalau diukur nanti lama motongnya, nggak selesai-selesai. Pakai feeling aja. Nah, tuh. Jelas ya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Yang ini bagian yang akan ditancapkan 8 cm, bagian atas mata ruas 2 cm ya, kurang lebih ya. Tapi kalau diukur kayaknya pas benar, karena feeling saya sudah terbiasa motong-motong stek satu ruas ya. Nah, insya Allah ukurannya tidak meleset. Mari kita lanjutkan. Nah, ini hasilnya nih. Ya, rapi kan? Pemotongan harus rapi seperti ini. Rapi kan? Nah,
rapi sekali. Mulai potong harus dari pangkal ya, atau dari bongkot ya, jangan dari atas. Ya, kita lanjutkan motong sulur 4 meter sampai dengan selesai. Perhatikan cara memotongnya, cara memegangnya ya, agar tidak salah ya, supaya kerja kita aman, karena kita menggunakan pisau yang sangat tajam. Jangan sampai kita tujuannya memotong sulur, malah jari kita yang terpotong ya, hati-hati. Nah, itu ya, dipotong. Nah, ini saya akan melakukan proses pemotongan akar pada stek satu ruas ya, untuk benih. Kita perhatikan. Ini alatnya hanya gunting ya, gunting biasa yang kita sterilisasi menggunakan hidrogen peroksida ini, agar terbebas dari bakteri dan jamur. Nah, ini ya, saya close up dulu. Ini proses pemotongan akar seperti ini. Kita gunting aja akarnya ya, sependek mungkin ya, makin pendek makin bagus. Nur, kok nggak kerja? Udah sampai setengah. Itu sampai full, nanti pantau ke sana, dibikin lapaknya ya. Ya. Ya udah kan. Ini mau motong-motong ini dulu benih. Ya, ayo muter balik dari sana. Udah disemir, udah ditilap belum? Sepedanya? Ya. Itu simbol udah? Ya. Warna apa pilapnya? Warna hitam. Oh, hitam. Jangan hitam. Kenapa nggak warna pink? Warna hitam mah udah biasa. Coba dulu di videoin ya. Iya dong. Nanti masuk YouTube. Masuk YouTube yang ini. Iya, semua video Panto yang udah jadi masuk YouTube nanti. Yang kita. Iya, masuk semua nanti. Tapi belum masukin, belum sempat. Kalau udah selesai pekerjaan baru Panto masukin. Ada getahnya itu ya Panto? Ada. Getahnya gatal ini. Mau nyoba? Enggak. Kalau Panto udah kebal, udah nggak gatal. Coba deh biar tahu gatalnya kayak apa. Nggak apa-apa kok. Cuma lebih gatal di tempel ulat bulu daripada ini. Gatalnya kayak mana itu Panto? Itu nih makanya cobain. Nih jadi bilang nanti nih. Yuk. Ya mumpung masih ada getahnya nih. Nggak sakit kan? Gua cuma gatal dikit doang. Kayak digigit semut. Semut yang kecil. Nih. Siapa dulu? Ini ada saya. Ya. Able. Ya. Bentar dulu biar masuk YouTube ya. Sini Ble. Kamu udah sunat kan? Ya. Lebih sakit sunat daripada ini. Di sini ya. Ya. Nah, nanti 1 menit kira-kira. Oke. Berikutnya Saya. siapa nih? Fikar. Awas. Udah sunat. Udah. Nah, ini lebih sunat lebih sakit daripada ini. Gatal. Udah gatal belum? Ble? Udah mulai. Iya. Dul. Iya. Gundul. Iya, Nih, udah terakhir. gatal. Sini, Dul. Sini. Oh, ada kamera. Udah sunat, Dul? Udah. Nih. Udah gatal. Udah Kayak digigit semut kan? Iya. Oh iya Kak. Ya. Udah banyak. Ntar dicuci pakai air itu tuh. Air hidrogen peroksida, nanti gatalnya cepet hilang. Mulai gatal apa enggak? Aduh.
Aduh. Makin lama makin celkit. Itu susuban. Kayak kesusuban ya. Mulai kayak ini. Kayak ini. Jadi kamu kerja di kebun vanili Pak Anto, udah tahu rasanya, gatalnya getah vanili, ya, itu bisa cerita begitu. Makanya kalau ada pohon vanili jangan dipotek-potek, jangan gatal. Nah, itu tadi anak-anak yang sehari-hari membantu pekerjaan saya di kebun ya, masukin media tanam ke dalam polybag. Hari ini dia agak santai karena saya sedang mempersiapkan stek satu ruas untuk disemai hari ini juga nanti sore. Jadi dia sekarang hanya membersihkan rumput sampai bersih, nanti setelah itu baru medianya saya siapkan, saya aduk menggunakan pupuk kandang, kompos, dan arang sekam atau arang batok juga. Sekian, terima kasih, alhamdulillah. Mana coba lihat. Terus saya bensin. Mana? Wah, iya. Coba tuh, tunjukin ke kamera. Ternyata kalau orang yang pertama baru kena getah vanili, bentol kan? Kata Panto juga apa? Bentol. Dul, coba, boleh? Iya, tadi kan begini kebaretnya ya. Sama juga ini. Karena saya ngolesnya seperti ini, set, maka bentolnya panjang nih, seperti kena cakar kucing. Saya bulat yang Coba. Iya, dan bulat yang panjang ini. Nah, itu mah belum, baru kan tadi. Nah, itulah rasanya gatal getah vanili yang dioleskan kepada kulit tangan. Oh, ini, bentolnya seperti kena ulet ya tuh, udah makin tebal kan? Iya naik. Alhamdulillah. Ini proses pencucian stek yang sudah dibersihkan dari akarnya, ya, menggunakan cairan hidrogen peroksida atau H2O2. Nah ini nih, ini, ya. Ini sudah saya kasih 10 liter ini penuh. Mari kita mulai. Perhatikan ya. Caranya begini aja, gampang. Terus kita olesin. Udah taruh sini. Ini di samping membersihkan getah-getah vanili. Tuh, apa ya? Wih, nggak bisa komentar ini. Tuh, malum rumah saya dekat bengkel, di berisik ini motor. Di samping membersihkan getah-getah vanili, juga ini membersihkan dari penyakit jamur fusarium ya. Kotoran juga bersih karena sudah direndam kurang lebih 20 menit. Udah, rumputnya dianuin dulu, diselesaikan dulu sampai ujung supaya nanti Panto lanjutkan selesai nih. Selesai nyuci ini Panto ke sana nyangkul. Habis zuhur sudah kita mulai ngisi polybag ya. Sampai ujung. Kalau si Able udah dibantu Panto setengah no. Sepedanya taruh di rumah dulu, di rumah. Takut ganggu jalan, di rumah, taruh di rumah. Sepedanya. Kacau bengkel nih, berisik aja.
hasilnya, hasil dari pencucian. Bersih kan? Nah, tuh. Bersih sekali, sehingga terbebas dari debu-debu, sarang laba-laba, ya, terutama jamur fusarium. Insya Allah bersih. Sekian dulu saya cut. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, ini stek sulur bahan benih yang sudah selesai dicuci ya. Saya tiriskan dulu di dalam keranjang. Nanti kalau sudah tiris, sudah kering, proses berikutnya adalah pencelupan ke dalam larutan biovaksin. Direndam selama 15-30 menit. Ya. Mudah-mudahan ini hari ini selesailah 1000 stek kalau nggak salah. Cukup sekian. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, ini stek sulur satu ruas yang sudah selesai proses pencucian dari debu-debu atau kotoran, sekaligus menghilangkan getah-getah yang menempel pada daun-daun ya. Nah, ini sedang saya tiriskan atau saya keringkan dulu. Nanti kalau sudah kering, proses berikutnya adalah perendaman ke dalam larutan biovaksin. Tujuannya agar benih ini toleran terhadap penyakit jamur fusarium. Ya, bagi siapa saja yang mau memiliki benih yang sehat, silakan merapat ke Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok. Ya, di sini tempat penyemaian benih vanili planifolia yang sehat, toleran terhadap jamur fusarium, karena sebelumnya sudah diberikan treatment menggunakan biovaksin. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini bahan untuk benih ya. Sulur stek 1 buku atau 1 daun. Ini sudah saya kasih biovaksin ya, anti jamur fusarium. Jadi nanti benih saya insya Allah nggak bakalan keserang sama jamur fusarium. Makanya kemarin saya bikin 100% semuanya jadi ya. Makin lama makin hijau daunnya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, ini salon benih vanili stek 1 buku ya, atau 1 daun. Ini akan saya treatment menggunakan biovaksin ya, imunisasi. Tujuannya agar benih ini toleran terhadap jamur fusarium atau anti fusarium. Bentar lagi kita treatment menggunakan biovaksin. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, ini saya akan nambah lagi pembuatan benih stek 1 ruas 1 buku ya, atau 1 daun, dengan teknik sungkup massal, disungkup semuanya. Nah, ini kurang lebih ada 60 stek, yang kemarin sudah 200 stek. Jadi 200 tambah ini jadi 260. Ini nanti akan saya treatment dengan biovaksin ya. Biovaksin itu vaksinasi, kalau bayi itu diimunisasi ya. Nah, kalau tanaman itu divaksin ya. Seperti binatang juga divaksin. Tujuannya agar toleran terhadap penyakit jamur fusarium atau anti jamur fusarium. Insya Allah nanti bibit dari saya bebas dari jamur fusarium. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, ini calon benih saya ya, yang baru saja di
treatment menggunakan biovaksin. Biovaksin itu kalau pada manusia itu bayi yang diimunisasi ya, supaya lebih tahan terhadap penyakit. Nah, benih saya ini di biovaksin agar lebih toleran atau tahan terhadap penyakit jamur fusarium ya. Nah, ini seluruhnya yang warna putih itu adalah biovaksin ya. Biovaksin yang saya olesi sejak 2 jam yang lalu. Nanti kira-kira jam 4 jam 5 akan saya tanam ya, setelah cuacanya agak ademan sedikit. Ini masih jam 2, masih agak panasan. Kita nunggu agak adem. Sebenarnya ini 1 jam 2 jam sudah bisa ditanam, karena ini masih panas ya. Nunggu adem dulu supaya tidak terganggu dengan cuaca panas ya. Ya, sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita simak video tersebut ya dengan seksama. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah ikhlas memberikan subscribe-nya, like-nya, dan loncengnya, lalu men-share-nya kepada teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.